تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضي. Kita rencanakan kongres pedagogi jam 8. Ketemu lagi ya Pak Warmen, Bu Des, Pak Suseno, Bu Ila, Pak Akison, Bu Arifah. Video conference dengan pembelajaran agama, hari ini pedagogi. Nah, yang di tempat saya jersey-nya malah warna hitam. Nah, sebagian Bapak mungkin Bapak Ibu ada hitam juga. Ya sudah, saya minta Bapak Ibu untuk memenuhi kriteria yang harus diminta. Jadi walaupun hari Sabtu ada jatahnya 2, hari Senin 2, hari ini 2. Nah, yang jelas pekerjaan 2 dosen jadi 1. Biasanya untuk kongres itu ada 2, bagian agama dan bagian pedagogik. Nah, saya sekarang dapat kedua-duanya, agama dan pedagogik. Makanya saya minta yang agama Bapak Ibu membaca Al-Quran, dan sekarang kita ke pedagogik yang sebenarnya saya tidak perlu nih menguji Bapak Ibu lagi karena sudah di perangkat dan RPP ya, sudah tugas 1 sampai tugas 10 ke saya itu. Tapi tidak apa-apa, nanti kita bergiliran sebentar untuk berbicara. Nah, cuman kemarin Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu tidak serius membaca Al-Qur'annya itu, mungkin tidak direkam, mungkin langsung dikirim saja kali. Jadi ada yang mana yang benar membaca Yasin itu bagaimana membacanya? Pak Muarmen, bagaimana membacanya? Mana yang benar? Yasin atau Yasin? Mana yang benar? Yang pertama, Bu, dia 3 huruf, panjang 3 harokat, Bu. Ya, coba baca Pak Muarmen. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadi panjang ya dengan panjang sin itu sama-sama 3 kan? Iya, Bu. Jadi tidak panjang sebelah. Nah, itu salah satu yang saya tidak minta Bapak Ibu untuk mengulang. Nah, jadi di sini adalah pengetahuan Bapak Ibu dalam pembelajaran itu. Jadi untuk mempersingkat, coba catat. Saya minta nanti pertama dari layar yang ada itu Pak Muharmen. Ya. Kedua Ibu Desnita. Ketiga Pak Suseno. Ya. Keempat Ibu Nila. Keenam Pak Afrison. Ketujuh Ibu Arifah. Saya minta semua 10 menit ya, urutannya sudah ada. Bapak Ibu mengajar apa, kemudian materinya itu diajarkan pada kelas berapa, kemudian yang ketiga medianya apa yang Bapak pakai dan kenapa media itu yang Bapak gunakan. Ya, jadi materi yang diajar apa, ya, kemudian yang kedua Pak Muarmen. Kelas, Bu. Kelas berapa? Ya.
Dan kemudian media dipakai, kenapa media itu dipakai, dan bagaimana hasil menurut Bapak media yang Bapak pakai itu untuk mengajar, sampai atau tidak. Ya, selengkap-lengkapnya 10 menit. Saya minta Bapak Ibu dari urutan nama, saya akan dengarkan dengan simak tanpa saya keluarkan kamera. Siap Bapak Ibu? Siap Pak Muhammad? Insyaallah Bu. Lain? Oke. Jam saya sudah jam 9.36, 10 menit ini 6 orang, 60 menit cukup lama kita nanti. Oke, silakan. Iya. Ada yang mau ditanyakan sebelum mulai? Insyaallah pas, Bu. Alhamdulillah. Oke, silakan mulai Pak Muhammad. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, izinkan Bu saya menyampaikan kegiatan kompre kita pada malam hari ini, yaitu saya mengajar materi Al-Quran Hadis di kelas 10 di semester 2, yaitu materinya yang pertama hadis, sunnah, khabar, dan asar. Di materi yang kedua unsur-unsur hadis, dan yang materi yang ketiga yaitu pembagian hadis berdasarkan kualitas dan kuantitas hadis. Media yang saya gunakan Bu untuk ketiga materi, yang pertama pendekatan Bu. Pendekatannya yang saya gunakan itu pendekatan scientific learning. Nah, dengan model pembelajaran discovery learning. Media yang saya gunakan PowerPoint Bu, PPT. Kemudian video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Terus selanjutnya modul pembelajaran, kalau seandainya ini bisa terlaksana Bu di akhir pembelajaran. Terus LKPD siswa, laptop dan infokus, serta buku cetak Kementerian Agama tahun 2020 yaitu tentang KSKK. Nah, dari media yang saya gunakan, berbagai macam media yang saya gunakan untuk dalam proses pembelajaran ini Bu, materi yang 3, alhamdulillah bisa dilaksanakan digunakan seluruh media Bu. Namun kehambatannya yaitu terkait dengan waktu pembelajaran gitu Bu, karena namanya anak aliyah, mereka lebih suka melihat sesuatu yang baru. Jadi akhirnya karena media itu adalah seperti video atau gambar gitu Bu, mereka lebih asik dengan melihat dan menyaksikan video tersebut. Tapi di akhir pembelajaran alhamdulillah materi yang saya sampaikan terkait hadis, sunnah, khabar, dan asar, dan unsur-unsur hadis serta pembagian hadis 80% yang bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan dari rencana pembelajaran atau RPP Bu. Mungkin Bu itu presentasi saya terkait dengan materi kompre kita, yaitu terkait dengan metode pada malam hari ini. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tentang RPP yang saya buatkan ini.
mengajar Al-Quran Hadis kelas atau semester kelas 4 semester genap. Materi yang saya ajarkan itu hadis tentang silaturahmi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi hadis tentang silaturahmi. Yang keduanya, setelah mengamati PPT dan berdiskusi, peserta didik dapat membacakan lafal hadis tentang silaturahmi dengan benar. Yang ketiganya, setelah mengamati teks hadis silaturahmi, siswa mampu menulis teks hadis dengan benar. Adapun pendekatan atau model dan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik. Sedangkan model yang digunakan yaitu PBL. Kalau metode yang saya gunakan yaitu demonstrasi, tanya jawab, ceramah, numbered head together. Sedangkan media dan sumber belajarnya itu gambar silaturahmi, teks hadis silaturahmi, PowerPoint. Adapun dari media yang saya gunakan terhadap pembelajaran untuk anak kelas 4 SD, mereka sangat tertarik dengan media yang saya gunakan, yaitu mereka lebih condong mengingat hadis silaturahmi menggunakan PPT. Dan mereka bisa, dan melalui PPT itu saya mempenggal-penggal hadis. Nah, di situ mereka mudah membaca hadisnya. Dari hasil media yang saya gunakan, itu lebih mengerti sekitar 85%. Mungkin sekian pemaparan dari saya, Bu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu dosen pembimbing kita, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa peserta PPG. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tanggapan dari pertanyaan yang Ibu berikan. Ini yang pertama, saya mengajarkan Al-Quran Hadis di kelas 5. Kemudian dari materi yang sudah saya masukkan pada LMS ada 3 materi. Yang pertama surah Al-Bayyinah, kemudian yang kedua hukum bacaan wakaf dan wasal, yang ketiga hadis tentang ciri orang munafik. Kemudian materi yang dipilih itu tentang hadis ciri-ciri orang munafik. Kemudian dalam hal ini media yang digunakan itu karena di sini kita juga harus mengacu kepada TPEC. Jadi untuk teknologinya menggunakan PowerPoint dan video yang diambil dari YouTube. Kemudian di samping itu juga menggunakan media berupa kartu, karena di sini kita menggunakan metode number head together. Kemudian pada RPP yang lain juga menggunakan kartu, namun dengan metode make and match. Kemudian mengapa media ini dipilih? Karena menurut saya dengan media yang dipilih itu proses berpikir ilmiah itu pada peserta didik dapat kita lihat, terutama pada critical thinkingnya. Kemudian juga kolaborasinya, di mana dengan kartu yang kita gunakan, di mana anak terlebih dahulu sudah kita kondisikan dalam keadaan berkelompok, maka di sana dengan kartu yang kita gunakan, kolaborasi anak akan terlihat di sana. Kemudian juga berpikir kritiknya juga bisa kita lihat.
itu alasannya mengapa media yang digunakan adalah kartu tersebut. Kemudian dari hasil yang dicapai dari media yang digunakan, itu melihat dari evaluasi yang dipakai, itu rata-rata anak sangat bersemangat dengan media yang digunakan, apalagi dengan metode bermain. Tentu pada anak usia MI, belajar sambil bermain itu masih sangat menyenangkan bagi peserta didik kita. Jadi dari evaluasi yang dilakukan, nampak nilai yang dicapai anak pun cukup memuaskan. Kemudian juga hasil yang dicapai itu anak-anak bersemangat semuanya. Itu mungkin untuk kesempatan ini itu saja dulu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen serta rekan-rekan semuanya. Baik, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Di sini saya mengajar kelas 7 MTS dengan materi isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Mulia Syihab bin Sinan. Nah, di sini saya memakai model discovery learning dengan metode tanya jawab, diskusi, dan kemudian media yang saya pakai di sini adalah PowerPoint tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syihab bin Sinan ini. Kemudian ada video motivasi bagaimana terkait dengan hadis tersebut. Nanti siswa diminta untuk menyimpulkan bagaimana kaitan video tersebut dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian sumber belajarnya adalah buku Al-Quran Hadis sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, kenapa saya pakai metode discovery ini? Di mana siswa nanti terbagi berkelompok untuk menganalisis apa isi kandungan dari hadis tersebut. Dan kemudian nanti saya juga menyediakan media atau gambar terkait dengan materi isi kandungan hadis tersebut. Makanya siswa nanti bisa bergantian membaca atau menghafal hadis tersebut, kemudian mempresentasikan isi kandungan dari hadis tersebut. Nah, nanti terakhir nanti siswa bisa menyimpulkan dari materi isi kandungan hadis ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu dosen kita pada malam hari ini, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu dosen kita tadi. Yang pertama, masalah materi. Kebetulan saya ngajar Al-Quran Hadis kelas 8 dengan materi yaitunya materialistik, hedonis, dan konsumtif. Jadi dalam hal materi ini bisa saya analisa, materi ini terbagi kepada dua. Yang pertama ada materi esensial. Materi esensial itu adalah materi yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, atau yang sudah ada dalam kurikulum gitu kan. Sementara dalam penyebarannya nanti, inilah kita selaku tugas seorang guru, advance materialnya, bagaimana mengembangkan materi itu, materi esensial itu, melalui berbagai macam sumber bacaan yang relevan, baik dari buku maupun dari
jurnal yang terdapat di bilik baca yang ada di internet. Jadi di sini juga saya juga mengambil buku, di samping buku Departemen Agama juga adalah bacaan atau artikel yang diambil di internet. Ini salah satu dari penyebaran advent material dari materi esensial itu sendiri, berkaitan dengan materialistik, hedonis, dan konsumtif. Lalu yang kedua, seiring dengan perkembangan zaman, apalagi kita sekarang masuk pada zaman abad 21, TPAC, TPACK, jadi kita dituntut selaku seorang pendidik itu harus ramah dengan teknologi gitu kan. Jadi dalam menghantarkan, mengolah materi dan mentransfer kepada peserta didik itu harus akrab dengan teknologi gitu kan. Jadi di sini saya juga menggunakan yang pertama alat dulu. Alat itu yang biasa saya gunakan, yang pertama laptop, yang kedua Infocus, yang ketiga tape recorder, yang keempat bisa jadi itu handphone gitu kan. Itu alat yang sering saya gunakan dalam proses pembelajaran. Sementara medianya jadi itu adalah video yang sudah dibikin atau yang diambil di YouTube. Lalu yang kedua adalah PowerPoint. Nah, PowerPoint gitu kan, atau rekaman suara nantinya yang ada di tape recorder. Itu media sering saya gunakan. Lalu kenapa saya memilih media tersebut? Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada teknologi gitu kan. Apalagi tuntutan zaman sekarang, seorang pendidik harus ramah dengan teknologi. Inilah dia bagaimana seorang pendidik itu tidak gaptek dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Lalu kenapa saya mengambil media itu juga untuk memberikan stimulus kepada peserta didik atau siswa berkaitan dengan materi yang saya ajarkan itu. Lalu hasilnya bagaimana? Alhamdulillah dari pembelajaran menggunakan media tersebut, hasilnya bisa dikatakan lebih kurang 80% lebih itu nampak hasilnya kepada yang lebih baik. Inilah kenapa saya alasan mengambil media tersebut. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan instruksi yang Ibu berikan, saya akan mencoba memaparkan tentang materi apa dan mata pelajaran apa yang saya ampu dalam PPG kali ini. Pertama, saya mengajar Al-Quran Hadis di kelas 7. Itu saya ambil materi pada semester genap. Materinya tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Pada pertemuan yang pertama, saya akan menerangkan tentang hadis, isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Tema besarnya yaitu tentang indahnya sabar dan syukur. Kemudian model atau metode yang saya pakai dalam pembelajaran. Yang pertama, model saya memakai discovery learning, kemudian menggunakan pendekatan saintifik, dan metode yang dipakai dalam pembelajaran yaitu diskusi, penugasan, dan ceramah. Adapun media yang digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama PowerPoint, laptop, dan Infocus. Kemudian ada LKPD dan video pembelajaran yang berkaitan dengan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya bin Sinan ini yang berkaitan dengan konteks kehidupan. Saya menayangkan tentang video seorang sahabat yang memiliki sifat sabar dan syukur. Kemudian sumber dari pembelajaran yang saya
pakai, yaitu pertama buku Al-Quran Hadis kelas 7 Madrasah Sanawiyah terbitan KSKK, kemudian juga bersumber dari Syarah Riyadhus Shalihin karangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga menggunakan link YouTube yang berkaitan dengan materi ini, dan ditambah juga dengan jurnal yang berkaitan dengan sabar dan syukur, dan juga tentang hadis ini. Dari media yang saya gunakan ini, yaitu tadi PowerPoint, kemudian video. Kenapa ini dipakai? Karena pertama terkait dengan tuntutan ini kan juga harus kita menggunakan TPACK ya. Jadi di PowerPoint, laptop, komputer atau infocus. Kemudian juga video dari YouTube. Dan hasil dari pemakaian media ini nampak sekali ketertarikan peserta didik dalam pelajaran, terutama ketika menayangkan video. Jadi mereka tidak hanya sekedar memahami konsep, tapi mereka juga bisa melihat secara kontekstual materi yang berkaitan dengan isi hadis ini. Jadi menurut saya media ini sangat besar pengaruhnya kepada pemahaman siswa dalam mempelajari materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin yang terakhir, yang kedua yang Bapak Ibu ajarkan. Salah satu itu harus mengikuti untuk kriteria HOTS. Ya. Apa kepanjangan HOTS, Bu Nita? Berpikir tingkat tinggi itu, Bu. Oh, soal seperti apa? Soalnya bagaimana itu? Nah, Soalnya itu awalnya pertanyaannya bagaimana itu, Bu. Itu berpikir tingkat tinggi itu, memecahkan masalah. ya, jadi yang diminta itu high order thinking skill. Jadi memang diminta kalau high itu tinggi, kata Pak Krison. Jadi C-nya lari kepada C5, C6 yang seharusnya ya Pak. Iya, Bu. Nah, jadi anak memang sudah berkreasi, ya, tidak lagi kita ambilkan sebenarnya, walaupun ini Quran hadis, tidak nilai hafalan yang ke C1, C2 itu sebenarnya bagaimana Bapak Ibu menggunakan metodenya lagi supaya C2-nya pindah ke C5. Jadi menghafal boleh, karena ini tidak mungkin dikreasikan oleh kita, tetapi bagaimana mendapatkan hadis supaya dalam waktu cepat anak tahu, kan begitu. Nah, untuk itu pertanyaan terakhir, kita mulainya dari Pak Muharman lagi, urutannya yang tadi saja. Ya, Bu. Soal yang mengikuti kepada HOTS itu soal seperti apa yang Bapak berikan, ya, sesuai dengan materi tadi yang Bapak ajarkan. Contohkan satu saja. Silakan Pak Muharman. Baik, Bu. Baik, Bu, untuk contoh soal yang saya berikan ketika menggunakan RPP yang berorientasi kepada HOTS yang menggunakan C4, C5, dan C6. Contoh soalnya adalah disajikan sebuah pernyataan tentang
hadis, sunnah, khabar, dan atsar dalam proses pencarian kitab hadis. Kemudian peserta didik menentukan bagaimana proses pengkondisian atau pengumpulan hadis berdasarkan pernyataan di atas. Untuk level soal menggunakan 5 item A, B, C, dan D sampai E. Minimal dari contoh pertanyaan soal itu jawabannya minimal harus 2 baris. Untuk jawaban bagaimana menentukan atau cara mengumpulkan hadis pada masa tabi'in. Itu jawaban saya, Bu. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman selanjutnya. Bu, Ya, silakan Bu Des. contoh soal berbasis hot pada materi tentang silaturahmi itu pertemuan pertamanya tentang membaca hadis silaturahmi. Sebelum saya menjelaskan tentang hadisnya, saya silaturahmi. Untuk contoh hotnya, saya memberikan kepada anak tentang apa yang dimaksud dengan silaturahmi tersebut. Anak lalu menjelaskan apa itu silaturahmi. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terkait dengan instruksi yang Ibu berikan tentang soal yang mengikuti high order thinking skill itu kan di sini anak dituntut untuk berpikir kritis. Kemudian berpikir kritis di sini merupakan kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik. Kemudian dalam hal ini dari materi yang diajarkan itu sebetulnya instrumen yang bisa digunakan itu bisa kita bagi menjadi 2, yaitu tes uraian dan tes lisan. Namun karena di sini saya mengajar di tingkat MI, saya lebih cenderung untuk membuat instrumen itu lebih ke objektifnya. Kemudian dari materi yang dibuat di sini contoh soal hot yang sudah saya buat di sini anak dituntut untuk mampu menganalisa. Sebelumnya diberikan narasi tentang sikap yang dilakukan oleh anak, kemudian dia mampu untuk menganalisa apakah sikap yang dilakukan tersebut baik atau termasuk ke dalam perilaku yang buruk. Di sini saya contohkan, si fulan diberikan uang oleh orang tuanya untuk diinfakkan ke masjid, namun dia menyalahgunakan uang jajan tersebut. Pernyataan yang sesuai dengan perilaku si fulan adalah, di sini dibuatkan opsinya A, B, C, D. Nah, di sini tidak sampai E karena kita masih berada di tingkat madrasah ibtidaiyah. Itu mungkin yang pada kesempatan ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi yang saya ajarkan tentang isikan dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ini tentang indahnya sahabat tersebut. Jadi apa namanya, soal yang terkait dengan hoax yang saya berikan nanti adalah bagaimana siswa bisa menganalisis apa isi kandungan dari hadis tersebut. Nah, saya beri contoh, misalnya saya beri media atau gambar, nanti siswa mengaitkan apa kaitannya dengan indahnya sahabat dan syukur tersebut. Jadi itu soal yang saya berikan itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan soal berbasis hot, itu pasti rumusan ataupun awal pertanyaannya dimulai dengan how atau why, bagaimana atau mengapa gitu kan.
berkaitan dengan materi yang saya ajarkan di kelas 8, yaitu materialistis, hedonis, dan konsumtif. Salah satu bentuk soal hot yang dibuat adalah saya bikin suatu pernyataan, contoh pernyataannya, kaum ateis adalah mementingkan kehidupan dunia. Jadi kaum ateis itu hanya mementingkan kehidupan dunia dan mereka berusaha mencapai kesuksesan dunia. Lalu di sana diminta nantinya peserta didik, bagaimana pendapatmu pernyataan di atas kalau dihubungkan dengan Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 berkaitan dengan materialistis, hedonis, dan konsumtif. Itulah salah satu bentuk soal hot yang saya buat berawal dari pernyataan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan soal yang berbasis hot yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan, yaitu isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan dengan tema indahnya sabar dan syukur. Jadi konsepnya di sini sabar dan syukur. Jadi indikator soal yang saya buat adalah siswa dapat menghubungkan dalil hadis tersebut dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Dan level kognitifnya di sini yaitu C5, evaluasi, dalam hal ini KKO-nya yaitu penilaian. Jadi siswa bisa melakukan penilaian. Kemudian contoh soalnya ini saya membuatkan hadis ini, kemudian siswa disuruh untuk mengaitkan isi hadis ini dengan kehidupan nyata. Misalnya seperti ini, berdasarkan hadis tersebut, apa yang kamu lakukan setelah pertama ketika kamu memperoleh keberhasilan dari usahamu, kemudian ketika ditimpa kemalangan atau kegagalan, apa yang kamu lakukan berkaitan dengan hadis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu siapkan untuk besok pagi. Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk malam ini. Kita tutup dengan hari ini juga menutup kompre ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu dan juga kesehatan untuk besok karena masih ada 1 bulan lagi kita ya. Amin. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke, banyak maaf. Kita sudah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك